Saya dulu tuh masih SMP tuh culun banget coy gitu kan. Saya kurus kering. Jadi kalau foto bareng sekolah tuh ketahuan dah mana saya udah paling kurus, udah paling kering, itu ya saya gitu kan. Tapi kok sekarang beda ya? Karena dulu kebanyakan buang di kloset. Kalau saya paling jadi burung ya gitu. Jadi banyak burung-burung tuh mukanya mirip saya gitu. Manggil saya cuit-cuit papa, cuit-cuit papa gitu. Nah, balik lagi nih ya. Nah, semenjak itu ya, saya kemana-mana bawa tisu, teman-teman. Tisu apa? Tisu basah? Biasa. Kok tisu basah? Tisu apa? Tisu beneran. Oh, buat tisu ini. beneran. Oh. Jangan bawa urusan ranjang. Tisu basah itu kan buat tahan lama. Beda. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di podcast Lihat dari Jendela. Ini kali ini kita nggak sendirian ya. Saya nggak sendirian. Ini ada siapa dong? Kenalin dong. Ella Lovely Wiranata. Cie, suaranya cuy. Cantik ini orangnya ya. Nah, kita akan flashback nih ya. Flashback, kita akan curhat tentang masa kecil. Dari kita dewasa sekarang nih ya, sampai ke masa kecil, masa sekolah gitu, sampai kita masih setetes sperma, teman-teman. Masih ingat gak masa kecilnya? Masih dong. Masih ya? Masih Ingat ya. Jadi ntar kita cerita-cerita soal masa kecil ya. Sampai setetes sperma, masih ingat? Nggak ingat. Ingat ya? Jadi nggak tahu dong prosesnya. Nggak tahu. Aduh gimana sih? Karena kan kita gini ya, kita ini kan nggak tahu ya apa sih yang orang tua kita lakukan dulu ya waktu kita masih setetes sperma nih kan ya. Kok lahir anaknya jadi kayak gini gitu kan. Kalau si sebelah ini ya, si Lovely ini kan cantik gitu kan. Mungkin buatnya waktu masih sperma itu mungkin masih gimana. Ceritain dong gimana? Ya enggak lah. Masa tahu? Ya udah. Karena gini, ketika kita lahir ke bumi nih ya. Saya ini merasa paling beruntung di dunia. Kamu merasa beruntung nggak? Iya, insya Allah ya. Beruntung ya? Iya. Kenapa beruntung? Karena memiliki kamu. Asik. Jadi gimana gitu sih? Karena begini teman-teman ya, banyak saudara saya itu yang kurang beruntung. Karena saya terlahir di dunia dan mereka harus terpaksa terurai di lubang-lubang kloset gitu ya. Kadang ada yang kesiram, jadi apa gitu mungkin kan gitu. Nah, saya bersyukur nih ya, jadi salah satu yang dikeluarkan oleh ayah saya itu ke dalam rahim ibu saya ya gitu. Bayangkan kalau kamu nih ya, kamu lahir gitu kan, terus kamu nggak keluar dari rahim ibu kamu yang sekarang. Kamu lahir dari yang muncrat yang keluar di kloset itu ya. Kamu jatuh di kloset gitu kan, terus disiram masuk ke rahim ikan gitu, jadi siluman ikan nantinya kan. Ya maaf juga cerita dong. Iya. Jadi kita harus bersyukur ya, kita udah lahir di dunia dan kita bukan salah satu dari mereka yang harus terurai di lubang kloset, teman-teman ya. Betul banget. Apanya ya? Terus bayangin nih kamu jadi siluman ikan gitu ya. Bayangin kamu jadi salah satu yang terurai tadi, terus masuk ke rahim ikan, jadi siluman ikan gitu kan. Terus tetap nge-podcast gitu. Judulnya sama, flashback gitu kan. Cuman isinya kamu ngata-ngatain ayah kamu gitu. Kok kenapa saya lahir di lubang kloset gitu. Ini balik lagi ke sperma ya. Kok sperma? Masa SMA. Iya. Kita balik ke masa SMA. Masa sekolah nggak harus SMA ya. Saya balik ke masalah sekolah, flashback. Pernah punya cita-cita kan? Pernah punya. Cita-citanya jadi apa? Kerasin jadi dong. Guru lah. Jadi guru. Waduh, pantesan ya sekarang jadi guru yang baik gitu buat anak-anak kita. Amin. Amin. Ini kok jadi ini ya, kerayu. Nah, pernah nggak punya cita-cita jadi penyiar radio? Enggak ya? Enggak. Ya, karena milenial sih ya. Saya mau cerita sedikit boleh nggak ya? Boleh dong. Jadi dulu saya punya cita-cita jadi penyiar radio. Karena kan
waktu itu belum ada kayak konten kreator, terus YouTube itu belum ngetren ya. Podcast kayak gini tuh belum ada. Jadi waktu itu kita yang keren tuh kalau nggak TV ya radio, udah nggak ada lagi ya kan. Iya. Nah, saya berharap jadi penyiar radio tuh karena begini teman-teman ya. Saya ini kan orangnya pendiam gitu kan. Nah, saya berharap saya bisa mengutarakan isi hati saya ke dalam siaran radio itu ya. Iya. Nah, saya ibaratkannya begini. Misal saya mau nembak cewek gitu kan ya. Ya tinggal saya sampaikan aja saya lewat radio gitu kan. Ceweknya Cie. mau nggak? So sweet. Pasti mau lah. Kalau udah kayak gini kan. Kamu aja mau. So sweet ya. Cuman saya pikir-pikir waktu itu begini, kenapa saya nggak jadi ya? Kan kalau nama orang Indonesia itu waktu itu banyak mirip-mirip lah ya. Karena waktu itu kan Google belum ada waktu saya kecil gitu ya. Nah, sebut saja namanya Wati. Wati coy. Manis banget kayaknya. Ya nama orang 90-an, kalau nggak Budi ya Wati. Kalau nggak percaya buka aja bukunya anak-anak kecil tahun 90-an dia. Kalau nggak ini Ibu Budi ya ini Ibu Wati pasti isinya. Iya, betul. Nah, bayangkan tuh saya ungkapkan cinta saya ke radio gitu kan. Saya bilang, "Wati, aku mencintaimu" gitu. Terus bayangkan tuh berapa banyak Wati yang datang ke stasiun radio nantinya tuh. Kan namanya mirip-mirip ya kan? Nah, saya takut tuh kan. Dari sekian banyak orang itu datang ngaku-ngaku Wati gitu kan. Dan yang saya takutin lagi itu bukan Watinya sebenarnya, tapi bapaknya ya. Bapak Wati yang datang. Bapaknya Wati yang datang. Oh, ini yang hamilin anak saya gitu kan. Padahal namanya Wati kan banyak ya kan. Iya, betul. Terus tiba-tiba saya anggap aja bela diri tuh. Bukan om, bukan saya yang hamilin anak om gitu. Bodoh amat, menantu saya harus penyiar radio katanya gitu. Maksa ya. Kenapa harus gitu? Gak lucu sih sebenarnya. Nah itu kan serem ya. Ya karena itu saya putuskan untuk mengungkapkan isi hati itu semenjak itu melalui lukisan dan karya gitu. Cey. Bisa ya Bambang. Nah itu dia kenapa saya sekarang jadi desain grafis teman-teman ya. Ya sekalian promosi ya. Gak apa-apa kan ya. Iya. Portofolio saya ada di Instagram @friska itu ya, desain grafis yang keren jadi podcaster sekarang. Iya, nanti aku lihat ya. Oke, jangan lupa di like, di follow ya. Siap. Nah, flashback lagi ke masa lalu sebelum itu ya. Ketika masih sekolah, sempat punya itu enggak? Apanya? Ya itulah. Oh iya. Punya kenangan enggak? Oh kenangan. Kirain apanya? Pertama kali itu mungkin kenalan, ceritain dong cerita. Kalau kenalan sih banyak. Teman-teman. Ada yang suka? Suka sih banyak. Yang nembak? Nggak ada. Kasihan. Iya kasihan banget ya. Apanya? Sayanya. Iya benar. Itu ngomongnya cuma dikit gitu doang ya. Iya. Ngomongnya Terus pengalaman Kak Priska gimana? Oh banyak, saya banyak aja, nggak usah dihitung, ditolak semua banyak. Oh ya? Orang ganteng begini. Ini kita cerita dulu ya, kita Iya, flashback ke masih SMP lah gitu kan. Saya dulu tuh masih SMP tuh culun banget coy gitu kan. Saya kurus kering gitu. Jadi kalau foto bareng sekolah tuh ketahuan dah mana saya udah paling kurus, udah paling kering itu ya saya gitu kan. Tapi kok sekarang beda ya? Karena dulu kebanyakan buang di kloset. Ya buah nggak jatuh jauh dari pohonnya lah ya. Kalau bapak saya juga bisa buang di kloset, kenapa saya nggak gitu kan? Cuman bedanya mungkin kalau bapak saya jadi ikan gitu mungkin kan, yang di kloset tadi itu jadi siluman ikan. Kalau saya paling jadi burung ya gitu. Jadi banyak burung-burung tuh mukanya mirip saya gitu. Manggil saya cuit papa, cuit papa. Gitu. Nah, balik lagi nih ya ke masa ketika kita masih SMP. Saya naksir sama cewek nih. Gitu, cewek nih kan masih SMP itu ya, cinta monyet lah. Nah, itu sampai sekarang saya masih ingat sama mukanya tuh kan. Kenapa kalau saya sampai sekarang ini ingat mukanya? Karena
waktu masih SMP itu saya sering pakai mukanya dia buat inspirasi di kamar mandi gitu ya, di kloset. Maksudnya gitu. fotonya. Mukanya saya bayang-bayangin gitu nih, Walah. saya liatin, saya ingat terus gitu kan. Jadi tiap ke toilet saya merem, saya bayangin gitu, biar cepet keluar gitu kan. Jadi kan tambah cepet gitu kan. Kalau ketawa aja, nggak usah ditahan. Iya, iya. Nah, saking saya seringnya pakai dia untuk inspirasi itu ya, bayangin dari SMP sampai sekarang udah kerjaan ya, wih, mukanya masih terngiang-ngiang coy gitu. Sampai sekarang. Kalau mau ke toilet tuh saya merem gitu kan. Emangnya mau keluar? Enggak sih, karena ngapain juga sekarang kan udah beda. Oh, beda. Cuman masih Kirain sampai terngiang-ngiang gitu. sekarang. Cuman sekarang begini, karena sekarang udah ada HP ya. Kalau zaman Iya, itu kan iya. belum ada HP, jadi Oh, ya jadi. cara kita mengingat tuh ya cukup dengan lihat, ingat-ingat, terus sore udah jadi inspirasi. Nah, Iya. kalau sekarang ini beda. Sekarang ini kita tinggal buka di Google gitu kan, banyak lah inspirasi kayak artis-artis gitu kan, yang 38B ke atas lah ya. Lumayan Ukuran kan apa 38B ke atas? itu. Kayak nggak tahu aja. Iya, terus lanjut. Nah, ketika saya SMP kan saya pendiam tuh ya, saya nggak berani ngungkapin perasaan gitu. Nah, waktu itu belum ada namanya WhatsApp, sosmed tuh belum ada ya. Ketahuan umur saya mah, saya lahir tahun 90-an coy, 80-an sebenarnya. Jadi kita surat-suratan aja gitu kan, nggak ada kayak WhatsApp, sosmed gitu kan. Nah, Iya, betul. saya iri itu ya waktu itu lihat teman-teman dapat banyak surat gitu kan dari ya cem-ceman lah. Kalau saya sedang nggak pernah dapat gitu. Karena Kenapa? siapa sih yang mau sama cowok kurus kering gitu, yang suka bayangin cewek lain sebagai inspirasi di kamar mandi gitu. Siapa sih yang mau ngefans gitu. Tawa, ini serius ini. Oh, iya, iya, iya. Nah, suatu saat nih ada yang naruh surat di kolom meja saya, coy. Itu yang naruh cewek. Iya, emang cowok, masa cowok? Oh, iya, iya. Ya kalau sekarang, kalau dulu kan belum ngondek. Oh, iya. Terus. Nah itu saya seneng banget ya, seneng. Wih, saya ambil deh ya, saya masukin kantong. Wih, pas pulang sekolah tuh langsung buru-buru pulang, nggak pakai nongkrong, langsung pulang sampai rumah saya baca dengan hati yang berbunga-bunga. Ais. Saya buka tuh, banget nih. saya buka tuh undangannya tuh. Undangan Iya surat ternyata isinya undangan, undangan ulang tahun coy. Jadi zaman itu belum ada prank ya. Oh, iya. Belum ada prank. Kalau ada paling udah dimasukin tuh ke YouTube tuh kan. Ini prank undangan ulang tahun buat cowok ngeselin gitu kan. Nah saya kebayang tuh ya di rumah tuh cewek paling ketawa-ketawa gitu sama teman-teman gengnya gitu ya. Makan tuh prank gitu kan. Makan tuh undangan. Itu karma, itu akibat azab gitu kan. Ngebayangin saya tiap sore itu kan. Ini ketawa aja nih. Undangan apa? Ulang tahun lah ya. Oh, ulang tahun. Sekarang Kirain gantian dong, undang cerita dong. nikahan. Cerita pengalaman masih SMP lah, surat-suratan gitu. Aduh. Cerita dong. Kalau surat-suratan jarang yang ngasih saya surat. Kenapa? Karena zaman dulu kan nggak punya kertas. Ya elah. Yang lucu dong. Itu lucunya masih 3,5. Aduh. Nah ini saya aja dah. Iya dah. Itu level lucunya masih di bawah coy. Nggak cocok mah. Nggak Sini, lucu. jangan kemana-mana. Nah, kita kan flashback nih ya, waktu saya masih SD nih. Iya. Nah, waktu SD itu kan saya ingusan kan. Saya ingusan tuh gitu kan. Karena saya ingusan, jadi saya makan apa-apa itu jadi rasanya asin gitu. Karena kecampur gitu. Kalau kita makan pakai mangkok tuh ya, pakai mangkok gitu makan kecampur sama ingus gitu, jadi agak-agak asin gitu. Sampai itu saya nggak pernah tahu yang namanya manis itu apa, saya nggak pernah tahu ya. Oh, ya? Karena cuma ada dua hal itu yang pernah saya rasakan. Kalau nggak asin ya pahit gitu. Asin karena kecampur ingus gitu kan. Pahit akibat penderitaan hidup saya kala itu. Teman-teman. Nah, semenjak itu ya saya kemana-mana bawa tisu teman-teman. Tisu apa? Tisu basah. Biasa. Kok tisu basah? Tisu apa? Tisu beneran. Oh, buat tisu ini. beneran. Oh. Jangan bawa urusan ranjang.
Tisu basah itu kan buat tahan lama, beda. Tapi itu ya, apa namanya, itu cikal bakal saya pakai tisu basah ya. Nah kan tisu basah kan. Maksudnya begini. Jadi waktu saya SMP itu kan udah mulai malu ya pakai apa? Tisu. Namanya ingusan. Oh, ingusan. Pakai tisu. Jadi ingusan, saya malu banget ingusannya. Akhirnya saya tuh pakai tisu. Lah itulah cikal bakal saya kemana-mana pakai tisu itu jadi beribet nih. Awalnya pakai tisu ya itu waktu itu ya. Jadi sebelum itu saya nggak pernah pakai tisu. Setelah saya menikah pun akhirnya berpikir bahwa wah tisu ini bermanfaat ya, bisa tahan lama gitu. Kesana lagi, gak lucu sih sebenarnya. Nah, kita akan kembali ke masa TK nih. Tadi kan udah SMA, SMP. Kalau kuliah nggak usah disebut ya, gitu-gitu aja. Kuliah cuma ngekos gitu kan. Pertama kali keluarin dalam juga waktu ini kuliah kan. Ya gitu-gitu aja, standar aja kan. Kalian dengerin juga udah pada tahu lah ya. Kalau masih TK nih, nah masih TK nih gitu. Coba dong cerita masa kamu masih TK gitu. Nah. Iya. Masih TK sih masih sering diganggu ya sama temen ya. Ganggu karena cantik? Bukan. Apa? Diganggu karena itu sering telat masuk sekolah. Dibully. Nih teman-teman ya, buat kamu yang suka bully nih ya. Nah, nih contohnya nih, gedenya cantik gini, jadi masih usaha aja. Ini kayaknya sih Ella Lovely ini kecilnya standar banget ya, jadi nggak ada yang perlu ceritain sebenarnya. Ini saya mau bahas soal TK nih, tapi di otak saya itu belum ada pikiran jorok waktu TK ya, jadi saya nggak ada yang perlu diceritakan. Ini nggak tahu kenapa kalau yang jorok-jorok gitu ya, itu memori saya langsung inget gitu. Tapi karena nggak ada yang jorok-jorok, jadi nggak ada yang keinget. Masa TK itu nggak ada yang inget. Jadi gimana indahnya main ayun-ayunan itu saya nggak punya memori soal itu. Tapi kalau soal yang jorok-jorok, waduh itu kerekam langsung di otak saya itu ya. Jadi saya punya memori cuman waktu SD, SMP aja sampai kuliah itu. So TK mah nggak ada. Apa coba ini ya? Yaudah, daripada kita lama-lama ngomong nggak jelas, ya kita akhiri saja episode kita kali ini tentang flashback, curhat tentang masa kecil sampai setetes sperma. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.